warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, berjumpa lagi di podcast kita kali ini, yaitu Boris Pati, ngobrol asik pajak terkini bersama narasumber yang sangat luar biasa kita, yaitu Bapak Surya Dharma. Gak usah dipanggil bapak, Sar, karena terlalu tua, panggil abang aja. Oh, karena terlalu tua panggil abang aja. Oke. Biar lebih akrab juga nih sama kawan pajak. Oh iya, karena kali ini narasumbernya yang sudah minta seperti itu, baru kita panggil aja ya, Abang Surya Dharma. Nah, kali ini kita mau ngobrolin seputar NPWP nih, Bang. Nah, jadi tuh kan kawan-kawan pajak nih pada bingung ya, sebenarnya itu NPWP apa DWDU ya, Bang? Ya, jadi sebenarnya NPWP atau DWD itu tergantung dari sisi mana dia membacanya, Sar. Sama kayak angka 6 ya. Kalau mungkin aku itu bilang 6, Sarah bilang 9, ya. Itu juga NPWP. Jadi kalau dia dihadapkan seperti ini, dari sana kebaca NPWP, dari sini kebaca DWDU. Tapi itu bukan hal yang berbeda, sebenarnya sama, tapi yang benar adalah NPWP ya. Oh, berarti DWDU itu karena terbalik bacanya. Iya, karena bacanya terbalik. Kalau terbalik kan dia jadi DWDU kan. Pak mengurus DWD. Iya gitu. Iya kan? Enggak NPWP. NPWP yang benar itu NPWP. Yang benar tuh NPWP. Jadi kawan pajak jangan sampai salah membaca ya. Jadi ini udah klarifikasi, yaitu namanya NPWP ya, Pak. Betul. Nah, jadi NPWP itu sebenarnya apa sih, Bang? NPWP itu sebetulnya singkatan ya, Sar, ya. Jadi R-nya itu nomor, P-nya itu pokok, W-nya wajib, P yang kedua pajak. Jadi kalau digabung NPWP, nomor pokok wajib pajak. Kalau kita bicara tentang artinya ya, itu kan tentu sarana administrasi ya. Atau kalau saya sih ingin menjelaskan secara sederhana gini, Sar. Kalau Sarah kan pernah jadi mahasiswa ya. Punya NIM kan waktu itu. Rindu mahasiswa. Itu kan identitas Sarah di kampus. Karena kan mungkin nama Sarah pasaran ya. Jadi ada, misalnya di kampus itu ada 3 orang Sarah. Jadi si Sarah yang dimaksudnya yang mana? Tentu kita lihat NIM-nya kan. Misalnya NIM sekian itu si Sarah ini, NIM sekian itu si Sarah. Sama kayak NPWP, Sar. Jadi kayak namaku juga Surya pasaran gitu kan. Lebih pasaran lagi ya, Bang? Iya, lebih pasaran lagi. Itu sebagai identitas diperpajakan sih. Nah, nanti digunakan juga sebagai sarana administrasi dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Jadi kalau tadi NIM sebagai mahasiswa, NPWP itu identitas diperpajakan. Jadi sebenarnya itu nomor identitas diperpajakan. Iya, benar. Identitas. Misalnya mau pemenuhi perpajakan, mau bayar pajak, tentu pakai NPWP. Ya, NPWP-nya itu sebagai pengenal lah identitas si wajib pajak. Itu sih NPWP. Sederhananya seperti itu. Berarti NPWP itu adalah nomor identitas kita diperpajakan lah ya, Bang. Iya. Kalau untuk nomornya sendiri itu sebenarnya ada berapa, Bang, nomor NPWP? Kalau untuk sekarang itu, Sar, NPWP itu terdiri dari 15 digit ya. Baik orang pribadi ataupun badan ya. Pribadi itu kayak kita kan. Kalau badan itu bisa PT atau CV gitu ya. Nah, kemudian, Sar, kabarnya nanti, kabar baik lah ya. Kabar baik itu nanti 1 Juli 2024 untuk orang pribadi kayak kita, perorangan itu nanti pakai NIK. NIK kependudukan. Nomor induk kependudukan ya? Iya, KTP itu NIK-nya itu nanti jadi NPWP, Sar. Kok bisa kayak gitu, Bang? Itu programnya dimulai kapan tuh, Bang? Sebenarnya sih itu dituangkan mulai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021, Sar, ya. Jadi tujuannya memang supaya kita nanti jadi identitasnya tunggal, menggunakan NIK aja gitu ya. Jadi nanti kedepannya pun kita cukup menghafal NIK aja. Jadi nanti Sarah kalau misalnya kantor pajak nggak perlu lagi NPWP ku berapa ya, atau misalnya NPWP-nya ketinggalan, repot ditanya NPWP nggak tahu kan. Jadi nanti cukup bawa KTP aja, kalau tanya, Sar, NPWP-mu berapa? Ya tinggal baca NIK-nya aja. Kayak gitulah dia. Tapi itu nanti di per 1 Juli 2024 ya, Bang? Iya, berlakunya 1 Juli 2024. Oke. Berarti kalau misalnya nih, Bang, 1 Juli 2024 berarti NIK itu sudah bisa digunakan sebagai NPWP ya? Betul. Jadi kalau misalnya nih kawan pajak yang belum punya NPWP, apakah NIK mereka, NPWP mereka sudah otomatis ada, Bang, dari NIK itu? Nah, itu tentu pemahaman yang perlu kita luruskan. Kenapa? Karena gini, kita punya NIK nih, katakanlah belum memenuhi unsur-unsur wajib pajak ya, hanya sekedar punya NIK. Terus
Masa langsung dipajakin? Tentu enggak. Tetap secara proses bisnis enggak jauh berbeda dari sekarang. Tetap harus melakukan pendaftaran atau aktivasi saat. Jadi enggak serta-merta punya nik langsung jadi wajib pajak, harus langsung berlaku kewajiban pajakannya. Sama kayak misalnya Sarah beli kartu SIM nih. Kan bisa aja kan kita punya kartu SIM. Apakah langsung bisa digunakan? Itu enggak. Sarah tetap harus aktivasi. Kira-kira nanti nik itu akan seperti itu. Kita punya nik bukan berarti kita punya NPWP, enggak, tetap harus diaktifasi atau didaftarin. Oh, berarti tetap harus ada pendaftaran dan aktivasinya tersendiri ya Bang. Betul. Nggak langsung otomatis NIK tuh langsung jadi NPWP, kan? Nah. Jadi NPWP itu nanti yang akan diintegrasikan menjadi dari nomor NIK itu sendiri ya Bang. Nah, jadi kalau misalnya kawan pajak di rumah nih yang belum punya NPWP, itu nanti daftarnya gimana sih Bang? Supaya bisa punya NPWP? Sebenarnya Sar, ini kan kita lagi di era digital. Ya tentu kita bisa pakai gadget. Karena kita udah akomodir pendaftaran NPWP itu secara online, Sar. Nggak harus datang ke kantor pajak. Oh, berarti nggak harus misal di mana aja bisa ya Bang? Bisa di mana aja. Oke, itu di mana Bang? Udah cara daftarnya gimana tuh? Nah, jadi misalnya kan Sarah nih tiba-tiba diingetin pacarnya, Sarah kamu udah daftar NPWP belum untuk keperluan ini misalnya kan? Benar. Iya lupa, langsung bisa daftar saat itu juga, Sar. Oh. Ya kan, daftar tuh melalui situs irek.pajak.go.id. Oh. Tinggal ikuti aja petunjuk di situ. Nanti begitu selesai diisi semua datanya langsung jadi saat NPWP. Langsung keluar saat itu juga Bang? Langsung jadi NPWP-nya nanti NPWP elektronik namanya. Itu dikirim ke email. Oh. Nah, jadi nanti selesai nih langsung jadi NPWP-nya langsung keluar. Berarti kita tanpa harus datang, tanpa harus nyediain administrasi apa, itu langsung aja dari gadget itu langsung keluar nomor NPWP-nya. Oh, berarti secara mudah ya kawan pajak, jadi nggak harus repot-repot ke kantor pajak dulu. Ternyata kita bisa buat NPWP dari mana aja ya Bang. Betul. Oke, daftarnya online atau kalau misalnya mau ke kantor pajak supaya lebih paham, bisa juga ya Bang. Nggak apa-apa juga, mau kantor pajak juga ya nggak kita tolak, tapi kita layanin. Itu hanya pilihan sih. Kalau saya pribadi, saya akan memilih yang mudah menurut saya, online kan, seperti itu. Lagi di rumah, lagi mageran ya kan, bisa buat NPWP. Oke, terus tadi NPWP udah, nomornya udah, sekarang NPWP kayak gimana? Terus tadi kan NPWP itu bahasnya tentang pajak ya Bang. Betul. Nah, pajak itu sendiri apa sih Bang? Kan orang kayak, aku mau ke pajak ya gitu. Kalau kita ya seorang Sumatera kan, ini pajaknya kantor pajak kan atau apa gitu kayaknya. Nah, ini pajak sendiri itu sebenarnya apa gitu? Nah, ini menarik ya kawan pajak ya. Jadi pajak, kalau di Medan itu kan pajak itu pasar ya. Iya. Nah, tentu bukan berarti nomor pokok wajib pajak itu nomor kita dagang di pasar misalnya. Iya betul Bang. Nggak gitu ya kan. Gitu, jadi kita sesuai bagaimana bahasa Indonesianya pajak ya. Jadi pajak itu ya tentu kalau kita sesuai ketentuan dasar itu kontribusi wajib kepada negara yang terutama oleh orang pribadi atau badan, ya kan? Terus sifatnya memaksa, Sar. Jadi pajak itu sifatnya memaksa, ya kan? Terus kita nggak dapat imbalan secara langsung. Ya, jadi kita nggak dapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara. Jadi untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan golongan tertentu atau apa, tapi memang untuk kepentingan negara. Bukan kepentingan pejabat ya Bang? Bukan. Ya. Jadi untuk kepentingan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi tujuan pajak itu sebenarnya itu bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya kan? Itulah pengertian pajak saat kalau kita bahas secara undang-undangnya ya. Tapi kalau saya boleh mengatakan menyederhanakan ya, pajak itu ya memang setoran wajib lah. Setoran wajib ya memang memaksa kan. Nggak bisa kita nggak bayar pajak, tapi tentu ada syarat dan ketentuannya. Nggak serta-merta saya kerjanya apa, saya bayar pajak sekian, enggak. Tentu nanti mungkin di pembahasan kita berikutnya kita akan bahas tuh kapan saat kita bayar pajak. Oh, berarti kalaupun kita punya NPWP nggak secara otomatis, oh aku udah bayar pajak nih Bang, kamu udah punya NPWP udah bayar. Belum tentu ya. Ada syarat-syaratnya. Kayak kalau di iklan itu kan ada syarat dan ketentuan berlaku gitu. Betul, ya. Berarti bukan semua yang punya NPWP itu bayar pajak. Betul. Ada klasifikasinya lagi, ketentuannya lagi ya. Oke, jadi dan pastinya pajak itu untuk kemakmuran masyarakat ya Bang, bukan segolongan orang lain ya. Oke, kalau gitu tadi udah pajak. Nah,
kalau pajaknya sendiri tuh Bang, jenis-jenisnya ada apa aja tuh Bang? Oke, ini menyambung tadi kita bahas NPWP ya. Iya. Tentu NPWP tadi digunakan untuk pajak pusat ya saya. Jadi kan pajak itu sebenarnya ada pajak pusat, ada pajak daerah. Nah, pajak pusat itu tentu ditangani oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kalau di unitnya itu nanti turun ke bawah kantor wilayah namanya. Bawahnya lagi itu ada KPP Madya atau KPP Pratama. Jadi sering kita kalau di daerah itu KPP Pratama atau Kementerian Keuangan itu sering dibilang dinas pajak, tapi kita bukan. Tapi kita adalah unit vertikal dari Direktorat Pajak, itu kita mengurusi pajak pusat. Jadi NPWP tadi itu hubungannya ke pajak pusat. Pajak pusat itu apa? Iya, pajak. Itu ada pajak penghasilan. Ya tentu nanti itulah, nggak semua orang berpenghasilan dipajakin, nggak. Ada nanti hitung-hitungannya dan ketentuannya. Kemudian ada juga pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai itu ranahnya pemerintah pusat. Kemudian ada lagi namanya, kalau salah tahu, biaya materai. Materai itu mau tangan, materai itu pajak pusat juga. Terus ada namanya PBB, P3L, perkebunan, perhutanan, pertambangan dan sektor lainnya. Nah, itu adalah yang bersangkutan dengan NPWP. Jadi NPWP itu sangkutan nanti ke pajak pusat, Sal. Nah, kalau pajak daerah itu dibagi lagi. Ada pemerintah provinsi, ada pemerintah daerah. Pemerintah kabupaten atau kota, ya. Kalau provinsi itu, kalau Sarah pernah bayar pajak mobil ya, atau pajak. Kalau di orang Medan itu bilang pajak kereta, atau kalau secara undang-undang itu pajak kendaraan bermotor, itu ranahnya pemerintah provinsi. Oh, berarti kalau pajak kendaraan bermotor nggak ada hubungannya sama NPWP ya Bang? Oh, enggak lah. Karena kan orang biasanya kan aku udah punya NPWP, padahal aku tapi kok non aktif ya kartuku, padahal aku udah bayar kereta, udah bayar pajak kereta, udah bayar pajak mobil, beda berarti ya? Beda. Jangan pula nanti Sarah mau perpanjang pajak kereta ke KPP Pratama. Nah, iya. Nah, itu udah salah. Jadi kalau sesuai tadi jenis-jenis pajak itu wewenangnya pemerintah provinsi. Turun lagi saat nanti ke bawah itu ada pajak PBB, pedesaan dan perkotaan. Itulah kalau Sarah rumah Sarah itu bayar PBB itu rangkapnya ke pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Jadi kita harus pahami dulu. Iya, harus paham dulu ya. Berarti kawan pajak NPWP itu ranahnya pajak pusat. Betul. Yang meliputi tadi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau PPN, bea materai, sama satu lagi tadi apa Bang? PBB P3L. Nah, PBB P3L. Bukan PBB, tapi PBB P3L itu. Iya, karena PBB itu ada dua sih sebenarnya. Ada wewenangnya pemerintah pusat, ada pemerintah kota atau kabupaten. Oh, dibagi lagi ya. Iya. PBB itu ada yang pusat, ada yang kota pemerintahan lagi. Oke. Ini saya juga baru tahu sih Bang tentang jenis-jenis pajaknya. Nah, jadi itu ya catatannya kawan pajak. Kalau kita punya NPWP berarti kita terkait urusannya itu pajak pusat, bukan pajak daerah ya. Betul. Seperti itu. Oke, terus Bang, kalau misalnya nih kita udah punya NPWP, terus kewajiban kita ngapain? Oke, tadi kan tentu sebetulnya kalau kita lihat kewajiban perpajakan setelah punya NPWP itu sebenarnya setelah mempunyai NPWP ya itu menyetor atau membayar pajak. Kemudian yang terakhir melaporkan pajak kita. Nah, untuk ketentuan yang membayar tentu ada ketentuan tambahannya, nggak semua harus bayar pajak. Tapi kalau misalnya Sarah punya NPWP dan statusnya aktif, itu walaupun nggak bayar Sarah tetap harus lapor pajak. Oke, berarti kalau kita punya NPWP kewajibannya nggak semuanya bayar, tapi lapor itu yang wajib ya Bang? Ya, sepanjang NPWP-nya aktif Sarah. Jadi gitu. bukan berarti pajaknya nggak ada atau katakanlah pajaknya udah dipotong, terus kita nggak usah lapor, nggak. Tentu kewajiban terakhir itu lapor pajak. Nah, lapor pajak itu kalau untuk orang pribadi itu Maret Sar. Ya. Batas pelaporannya nih Bang. Ya, sebetulnya kalau kita bicara undang-undang itu nggak disebutkan Maret, tapi 3 bulan sejak berakhir tahun pajak. Tapi lazimnya di Indonesia kita menggunakan tahun pajak yang sama dengan kalender. Ya, jadi kalau kita menggunakan tahun yang sama dengan kalender tentu Maret. Kalau badan April kan gitu kan. Nah, jadi kalau istilahnya itu lapor SPT Sar. Surat pemberitahuan. Jadi SPT tahunan itu wajib kalau NPWP kita aktif. Kalau NPWP kita aktif, kita wajib lapor.
Iya, kalau sederhananya lapor pajak. Lapor pajak. Lapor pajak. Atau lapor SPT tahunannya. Betul. Untuk orang pribadi itu bisa dimulai dari awal tahun kan? Iya, dari sejak berakhirnya tahun, berarti kalau kita pakai Januari Desember, maka mulai Januari tuh sampai dengan Maret. Tanggal Jangan lewat Maret intinya. Itu untuk orang pribadi. Orang pribadi. Kalau untuk badan April. April. Ya. Berarti untuk orang pribadi pelaporan SPT tahunan atau lapor pajak itu di tanggal 1 Januari sampai 31 Maret. Betul. Untuk badan sendiri dari tanggal 1 Januari sampai 30 April. Betul. Ya, Bang. Oke. Terus apa lagi ya? Oh, ini Bang. Terus kalau kita punya NPWP apa sih benefitnya yang kita punya? Maksudnya manfaat kita punya NPWP itu apa sih Bang? Yang pertama tentu Sar, kalau kita lihat bisa sebagai kelengkap administrasi ya. Tentu misalnya Sarah mungkin mau melamar kerja butuh NPWP, atau mungkin untuk keperluan administrasi perbankan buat buku tabungan punya NPWP ya. Itu keuntungan secara administratif. Nah, kemudian kalau secara materinya gini Sar. Jadi ada ketentuan kalau kita misalnya nih sudah kena potong pajak nih, secara ketentuan kita udah harus dipotong pajak. Udah bayar ya Bang. Tapi kita nggak punya NPWP, itu tentu kita akan dipotong lebih tinggi. Oh. Nah, jadi dengan kita punya NPWP, kita akan dipotong sesuai dengan tarif yang tarif standarnya. Misalnya katakanlah 5% misalnya. Tapi kalau kita nggak punya NPWP, kita bisa kena lebih tinggi dari 5%. Katakanlah 6%. Jadi kan 1% kan lumayan lah. Jadi 1% itu adalah kenaikan karena nggak punya NPWP. Jadi contoh seperti itu. Ada juga pajak yang kenaikan itu 100% Sar. Jadi katakanlah kita hanya terutang 20.000 gara-gara nggak punya NPWP jadi terutang 40.000. Oh, Nah itu gitu jadi ya. NPWP itu tentu ada manfaatnya. Untuk sarana kemudahan administrasi kita juga nanti ke depannya ya Bang. Oke, berarti itu dia tadi kalau NPWP ternyata nggak semenyeramkan itu ya Bang. Nggak nggak seribet itu juga ya, karena tadi juga kawan pajak bisa daftarnya bisa online, terus juga tentang nanti aku ditagih untuk pembayaran pajak, ternyata enggak ya Bang, ada kriteria tertentu lagi siapa aja yang dikenakan pembayaran, dan kalau kita punya NPWP juga itu sebenarnya juga kemudahan bagi kita untuk nanti administrasi kita ke depannya juga ya Bang. Oke, untuk selanjutnya apa lagi ya sampai? Kayaknya udah sih kalau cukup. Atau ada tambahan lagi Bang dari? Mungkin mau nambahin Sarah. Memang NPWP nggak seribet itu, tapi juga nggak sesepele itu. Oh gitu ya. Kita bukan kayak katakanlah KTP nih, udah nggak dapat KTP simpen di dompet selesai. Enggak ya? Tentu itu tadi kalau misalnya status NPWP aktif jangan lupa lapor. Oke. Ya jadi nggak seribet itu, tapi juga harus bertanggung jawab ya Bang. Harus bertanggung jawab juga. Dan sepanjang kita sudah memenuhi ketentuan subjektif dan objektif, contohnya ya kita sudah berpenghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak, atau secara ketentuan kita memang sudah harus membayar pajak, kita harus sesegera mungkin mendaftarkan NPWP. Nggak bisa kita tunda-tunda. Karena apa? Itu kewajiban. Mendaftarkan diri adalah kewajiban kita Sar. Ya, jadi sistem pajak kita tuh self-assessment dari kita sendiri. Ya gitu. Oke, ya ini nambah wawasan kita banget ya kawan pajak. Ternyata NPWP itu tadi lah ya Bang, nggak ribet, tapi kita juga harus bertanggung jawab. Itu merupakan suatu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Betul. Ya tentunya. Oke, mungkin udah Bang ini aja atau ada tambahan lagi? Mungkin cukup, nanti kita jumpa lagi di episode berikutnya ya Sarah. Iya betul. Oke, kayaknya sekian lah obrolan kita kali ini ya Bang. Karena kalau kita lanjutkan nanti nggak ada episode berikutnya. Dan karena kita tinggal di Sumatera Utara nih, kayaknya nggak asik kalau nggak ada ditutup dengan pantun. Cakep. Belum Bang. Oke. Pantunnya adalah asik. Jalan-jalan ke Siantar City. Cakep. Singgah bersama sanak saudara. Artinya Sekian obrolan kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.